Assalamualaikum everyone, good morning. Oke, jumpa lagi di acara Cooking Club pagi ini. Pagi ini terasa sangat spesial karena kenapa sangat spesial? Ya seperti yang kalian tahu, Cooking Club hari ini itu diisi oleh saya ya, Miss Marida. Oke, sebenarnya di sini saya tidak sendiri. Di sini ada saya, kemudian ada Ablalar juga, tapi Ablalar bertemu secara virtual. Hai Ablalar ya. Kemudian ada juga students from 10B juga, kita bertemu secara virtual juga. Halo. Oke, untuk pagi ini sebenarnya kita akan cook dish yang sangat-sangat simple. No matter grade kalian, grade berapapun kalian, sebenarnya ini bisa gampang sekali untuk di-recook. Kita mau masak apa? Di sini kita akan masak cheesy French toast. French toast itu berarti beda dengan toast-toast yang lain. Misalkan kalian mau masak toast yang biasa, mungkin kalian hanya grill roti tawar dengan mentega saja atau roti tawar dengan butter seperti itu. Tapi kalau di French toast nanti kita ada tambahan telur dengan susu juga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ingredients apa saja yang diperlukan. Pertama kita butuh 2 slices roti tawar. Di sini kita hanya butuh 2 slices saja. Yang kedua kita butuh susu. Susunya yang full cream ya, jangan yang berasa-rasa. Susunya full cream, boleh merek apapun. Sebenarnya di sini kita nggak butuh yang 1 liter juga untuk 2 slice roti ya. Di sini mungkin butuhnya sekitar 30 sampai 40 ml. Kemudian selanjutnya kita butuh telur. Telurnya juga nggak harus sebanyak ini. Telurnya untuk 2 slices kita hanya butuh 1 telur saja. Nanti perbandingan antara telur dengan susu sendiri adalah 1:1. Kemudian lanjut lagi kita ada cheese ya. Cheese-nya di sini supaya lebih gampang, Miss pakai yang quick melt. Jadi nanti biar lebih ketika roti dibuka bisa lebih melted aja, bisa lebih nikmat gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada mentega. Kita pakai mentega, tapi sebenarnya kalian boleh pakai butter. Kalau pakai butter, taste-nya itu bisa really good. Tapi kalau nggak ada, bisa pakai mentega saja. Kemudian lanjut lagi, yang terakhir sebagai kondimen atau sebagai kayak pelengkap rasa aja, kita butuh saus sambal. Saus sambalnya sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka kalau pakai mayumi pedas ya, karena mayumi pedas kan dia kombinasi antara mayones dengan rasa pedas gitu. Tapi di sini kita ya saus sambal saja sudah cukup. Oke, that's all ingredients untuk hari ini. Sekarang kita saatnya masak. Let's cook. Oke, untuk pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita siapkan untuk yang piringnya, piring seperti ini. Ini saya pindah seperti ini ya, karena ini seperti tower ya. Tower terlalu tinggi banget ya. Oke, di sini saya butuh piring, kemudian ambil telur ya. Cara membedakan telur yang bagus, lihat warnanya ya. Warnanya jangan yang putih pucat, warnanya yang agak kecoklatan, dan kalau saya lebih suka yang tanpa ada, mohon maaf, seperti kotoran ayam ya. Oke, saya mau pilih yang mana ya? Pilih yang ini saja. Oke, ukurannya bebas, boleh besar, boleh kecil ya. Kita akan masak, masukkan telur, 1 saja. Kemudian setelah telur kita bisa, ini sampahnya kita sisihkan ya. Kita taruh di mana ya? Ya sudah. Di sini saja, baiklah. Oh, mohon maaf ya. Oke, lalu kita masukkan susu. Susu ini ukurannya seperti yang tadi Miss bilang, komposisinya 1:1 aja. Jadi kalau telur yang kalian pakai kecil ya menyesuaikan lah. Kita fleksibel aja ya. Untuk susu dipakainya seberapa banyak tergantung dari telurnya, besar kecilnya. Oke, di sini saya pakainya segini mungkin cukup. Kemudian setelah itu kita bisa aduk seperti ini. Mohon maaf ya, suaranya agak berisik, suara mengaduk makanan. Mengaduk telur ya. Nah, pastikan tercampur merata ya, pastikan tercampur merata. Biar nanti pas makan nggak ada gumpalan-gumpalan telurnya gitu. Jadi antara susu dengan telur bisa rasanya smooth. Oke. Kalau dirasa sudah tercampur merata, kita bisa siapkan untuk roti tawar kita. Untuk roti tawar, di sini kita akan susun dengan cheese ya. Susunnya bisa susun seperti biasa, karena ini bagian inner side nggak akan kelihatan. Jadi kalian mau posisi bagaimana? Posisi seperti elektron berada di kabel yang belum
termagnetize ya, yang masih acak-acakan boleh. Tapi kalau mau posisi elektron yang sudah dialiri oleh kabel yang dialiri oleh arus listrik, dia posisinya berjajar seperti ini, rapi sekali ya. Oke, di sini saya pakai yang tipis-tipis aja. Semakin tipis kejunya sebenarnya semakin cepat melted, tapi nanti rasa kejunya kurang. Nah ini suka dilema ya, kalau banyak keju nanti nggak melted, tapi kalau terlalu sedikit rasa cheese-nya ya gitulah. Oke, kalau udah ini remahan-remahan bisa pakai aja ya, kita pakai, kan kita nggak boleh mubazir ya, jadi remahan-remahan kita ya di tengah-tengah lah, di sela-sela kehidupan. Oke, kalau sudah kita tutup. Ya, mana ya? Ini posisinya kenapa tidak simetris? Oh, mungkin rotinya tertekan dalam perjalanan ya. Oke, kalau sudah, sebelum ini dimasukkan, tolong pastikan kita siapkan dulu untuk pan-nya. Di sini saya pakai grill pan ya. Kalian pakai teflon juga boleh, nggak ada masalah. Oh, sebentar. Saya cek dulu ya. Oh, ternyata belum di lock. Oke, udah. Apinya seberapa, Miss? Apinya kalau pas untuk manasin, oh iya, sebentar ya. Ini kayaknya ada sedikit, ya. Oke, untuk manasin cukup ini aja ya. Cukup yang high heat dulu, karena kita mau panasin. Ini kalau dirasa sudah, ingat ya, kalau mau ngecek dia panas atau belum, selalu pakainya tangan bagian luar ya, tangan bagian luar begini, jangan gini, karena seperti yang kita tahu sudah belajar fisika kan ya, kalau sudah belajar fisika kalian tahu bahwa kalau ngecek sesuatu itu kita secara saraf itunya lebih peka di bagian luar begini. Nah ini udah mulai agak panas, jadi kalau kalian mau hemat waktu, panaskan pan dulu baru masukkan butter mentega. Oke, untuk grillnya sendiri, pan grillnya sendiri kita tunggu sampai grillnya tadi yang benar-benar yang panas. Sambil nunggu menteganya itu melted, mencair, kita siap-siap di roti kita ya. Kita siap-siap, kita masukkan ini ke sini ya, ke adonan yang tadi, yang 1:1 telur dengan susu tadi. Kemudian kita balik ya. Kita balik, oh ups ya, ups, pakai tangan aja. Pastikan kalian sebelum masak selalu pastikan cuci tangan ya. Nggak harus COVID, tapi selalu itu dibuat habit yang baik. Jadi mau bagaimanapun kalian, setiap sebelum masak selalu cuci tangan. Nah kalau udah mau kita masukkan, kita untuk apinya kita kecilin aja, nggak usah yang besar-besar, karena nanti takutnya gosong. Oke, bentar ya, kompornya untuk api kecil aja. Pastikan semua menteganya melted di seluruh bagian wajan ya. Kalau ini sudah dirasa cukup panas, cukup oke, kita masukkan roti kita ya. Masukkan pelan-pelan aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ups. Ya. Sorry ya, ini karena mungkin lagi syuting ya, jadi saya agak sedikit grogi. Oke, next. Oke, nah ini kita tunggu aja sampai dia ini ya, sampai dia selesai. Ya. Nah, ini nggak perlu pakai high heat, karena kalau kita pakai high heat takutnya bagian luar dari rotinya, karena ini kan ada roti mengandung telur juga, seperti kita tahu telur itu cepat sekali matang ya. Kalau kalian pakai high heat, yang ditakutkan itu bagian luar udah gosong, tapi kejunya itu belum melted. Nah, kebayangkan makan keju yang belum melted, itu kan sama seperti kita makan cheddar biasa aja, kayak ditambah parutan. Tapi kalau melted nanti rasanya lebih spesial ya. Oke, sambil-sambil kita tunggu, kita bisa lihat ini fix ya, kalau roti matang atau enggak itu sebenarnya kelihatan kok. Kelihatan dari mana? Dari ya nanti kalau kalian sering-sering masak akan nalurinya akan keluar sendiri ya, akan keluar kapan dia akan kayaknya matang dan kayaknya belum, seperti itu. Ini belum matang. Oke. Ini kalau di film SpongeBob mungkin one year later ya.
1 tahun kemudian nggak juga. Oke, kita tunggu aja, kita tunggu. Oke, sambil menunggu, kalau kalian nanti masaknya mau yang banyak, bisa juga siapkan untuk yang roti-roti lain. Nah, di sini kan seperti yang kita tahu ya, kalau tadi ada telurnya itu kan nggak bisa dibagi menjadi berapa bagian, dia hanya 1 butir telur ditambah proporsi dari si susu itu sendiri. Nah, ini adonannya tadi masih ada sisa. Nah, biasanya 1 telur plus 1 bagiannya air itu 1 bagian air, 1 bagian susu itu bisa untuk 2 pasang ya, 2 pasang roti ya, bisa seperti itu. Jadi bisa buat mama papa kalian juga. Oke, yuk kita cek ke roti kita apakah sudah. Oke, nah ini kalian ini terserah preference kalian mau sampai dia golden brown atau mau dia cukup. Aku nggak terlalu suka yang golden brown gitu, terserah kalian. Yang jelas jangan sampai gosong ya. Oke. Di sini kalau sudah, kita akan balik roti kita. Nah, seperti ini ya. Dan seperti ini. Ya, saudara-saudara, kita tunggu. Tapi lebih nanti kalau udah mau agak matang, kita mulai cek untuk bagian dalamnya apakah kejunya udah melted atau belum. Kalau belum ya cara paling gampang adalah ambil lelehan mentega, kemudian kalian tabur-tabur ini ke kejunya. Dia kan kayak nambah temperatur di dalam ya. Ini adalah cara yang membuat si kejunya di dalam itu akan cepat melted. Oh iya, untuk variasinya, kalau misalkan di rumah kayak, Miss aku mau bikin French toast tapi aku nggak ada melted cheese, Miss, enaknya gimana ya? Kalian bisa bikin aja tanpa isian, jadi roti 1 slice campur sama adonan ini bisa juga. Atau kalau misalkan kalian di rumah ada kayak smoked beef atau ada mau pakai telur dadar atau mau pakai sandwich pada umumnya, mau tambahin macam-macam bisa. Tapi cara buatnya, stepnya seperti ini. Kalau ini sebenarnya ada banyak sekali cara ya. Tapi kalau di Miss sendiri lebih suka masak seperti ini. Kemudian kayak smoked beef, kemudian bahan-bahan lain itu masak terpisah. Nanti kalau sudah matang, baru saya buka roti, kemudian saya masukkan. Saya lebih suka cara itu. Oke, let's check apakah di dalamnya itu sudah mulai melted. Bisa kita kamera, aduh ya, ini bisa kita lihat, kejunya mulai melted kan ya, udah pengen kan. Oke, sabar ya. Oke, bisa recook sendiri di rumah ya. Ini kamera boleh untuk tolong ini di zoom. Nah, oke, silahkan. Tuh lihat, kejunya udah mulai mencair. Nah, kalau kejunya udah mulai mencair, udah posisi seperti ini berarti makanan sudah siap. Nah, nanti untuk bagian luar itu sekali lagi terserah preference kalian. Kalian lebih suka yang rotinya fluffy atau lebih suka yang garing? Itu it's up to you ya. Oke, kalau saya lebih suka yang mana ya? Lebih suka yang jadi aja. Jadi mau fluffy mau garing, yang penting rotinya jadi. Oke. Nah, saya mau tunggu sampai agak kering aja deh. Kalau terlalu fluffy juga nggak oke. Baiklah. Nah, ini seperti ini. Kalau bagian dalam udah matang, untuk mempercepat proses kan kita kan tadi kepengennya bagian dalamnya melted, bagian luarnya nggak gosong. Tapi kalau bagian dalam udah melted, udah seperti ini, kita bisa buat apinya jadi high heat ya. Jadi biar bagian luarnya lebih crunchy. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya adalah chomi, crispy outside, moist inside ya. Oke. Next kita cek. Oke. Oke, ini mau apa crispy atau enggaknya bisa dengan suara garpu ya, bisa dengan seperti ini. Klik ya. Kalau dia udah crispy udah jelas ya. Nanti rasa garpunya itu kayak apa ya, gaya geseknya ya, friction force-nya itu sangat besar sekali. Oke, kalau ini sudah, siapkan piring saji ya, di sini. Untuk piring sajinya segini aja cukup ya, cukup deh, nggak apa-apa ya. Untuk piring sajinya saya pakai yang ini aja. Jangan lupa matikan kompor ya. Selalu ingat tentang masalah safety dimanapun kalian berada ya. Oke, kalau sudah saya
nih. Sekali lagi masalah itu kerenyahannya, bagian luarnya itu terserah preference kalian. Kalian lebih suka yang lebih suka yang crunchy atau lebih suka roti yang fluffy, itu sekali lagi terserah kalian. Nah ini Tara, roti kita sudah jadi ya, roti kita sudah jadi, kita akan potong, kita akan lihat seberapa meltednya dia. Sekali lagi ini bisa dicombine dengan apapun, kalian bisa tambahkan smoked beef ya, bisa tambahkan smoked beef. Kalau misalkan nanti kalian mau tambahkan smoked beef, cara masaknya adalah ini kan udah siap, nanti baru di grill smoked beef atau kondimen-kondimen yang lain ya. Baru nanti kalau smoked beef kan masaknya cepat, kalau sudah baru dimasukkan, ini dibuka, ditaruh di dalamnya gitu ya. Oke, kita akan hidangkan ya, baunya ya Masya Allah sekali. Coba kalau kalian ada di studio pasti baunya enak banget nih. Nah oke, pastikan kalau mengiris roti selalu dari bagian paling ujung ya, jangan dari tengah. Ingat konsep tentang pressure, tekanan ya. Oke, di sini ya, bisa kita lihat. Wah, ini saya mau pegang pakai tangan, tapi panas sekali. Bisa lihat seberapa meltednya sampai tidak terpisahkan ya, bagaikan kutub utara dan selatan. Oke, nah udah jadi roti kita. Tara, kita tinggal plating aja. Untuk plating sebenarnya pakai cara yang simple aja. Sebenarnya makanan kalau nampaknya indah itu lebih bagus ya, tapi di sini ada banyak sekali lelehan-lelehan keju, ya nggak apa-apa lah. Oke, kita bisa plating. Nah seperti ini. Kemudian bisa siapkan saus sambalnya. Saus sambalnya Del Monte, bukan endorse ya. Oke, mana ini? Gimana nggak bisa dibuka? Kalau nggak bisa dibuka, ya sudah ya. Berarti kita makan takdir kita untuk makan rasa keju aja ya. Oke, ini tinggal bisa diitukan ya. Nah ini bisa terserah kalian. Biasanya kayaknya nggak tega kalau dia mau meleleh-meleleh yang kayak gini, itu kayak nggak tega, kayak merusak cita rasa gitu. Karena saya nggak terlalu suka saus ya, saus sate itu nggak terlalu suka, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini gini aja lah, mau gimana lagi ya. Baiklah, sudah jadi. Tara, this is cheesy French toast ala kelas 10B dan pribadi school ya. Silahkan bisa di recook. Ini adalah ya, saya lebih suka yang fluffy, yang seperti ini. Jadi kalau kalian sekali lagi mau yang crunchy, bisa disesuaikan dari apinya. Oke, selamat mencoba, selamat memasak, dan happy weekend. Bye-bye.